Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Holil serta teman-teman. Saya Basyara Aina dari kelompok Studi Wars akan menjelaskan mengenai bagian tata kelola perusahaan, bagian memangku kepentingan atau stakeholders. Di sini langsung saja arti dari stakeholders itu apa? Stakeholders merupakan pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan dan mempunyai pengaruh atau dipengaruhi oleh bisnis itu tersendiri. Pemangku kepentingan utama ini atau stakeholders utama dalam perusahaan tipikalnya misalnya investor, orang-orangnya yang menginvest uangnya untuk sebuah perusahaan, karyawan yang bekerja, pelanggan yang membutuhkan, serta pemasok dari perusahaan itu juga. Tapi bisa juga diartikan sebagai perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan secara langsung maupun nggak langsung dalam organisasi ataupun sebaliknya. Nah, mereka ini bisa aja orang, organisasi, ataupun institusi yang berkepentingan untuk mengembangkan atau menyampaikan produk dan layanan organisasi dalam satu atau lain cara. Di sini institusinya tuh bisa kayak perusahaan, investor lah kayak Sequoia dan segala macam. Di sini mari kita mengenal lebih dalam stakeholders itu apa. Stakeholders tuh setiap orang yang mempunyai dampak positif atau negatif dalam suatu proyek atau organisasi, inisiatif, kebijakan atau organisasi. Mereka tuh bisa aja internal kayak orang-orang yang dalam organisasi yang bekerja kepada kita di dalam organisasi ataupun perusahaan, maupun bisa juga ini orang eksternal yaitu orang-orang di luar organisasi. Definisi stakeholders ini juga mencakup orang-orang yang memiliki suara atau keterlibatan serta pengambilan keputusan dalam perusahaan itu, serta kelompok atau orang yang mewakili kepentingan tertentu, seperti kelompok lingkungan, LSM, dan sebagainya yang bisa mempengaruhi organisasi atau perusahaan. Beberapa pemangku kepentingan atau stakeholders mempunyai dampak yang cukup besar, bukan cukup besar, tapi sangat besar karena dia kan yang punya kepentingan itu sendiri dalam organisasi. Yaitu bisa menentukan seberapa banyak proyek itu bisa berhasil atau gagal. Tapi nggak semua pemegang saham memiliki bobot yang sama karena kan beda juga kan nominal-nominalnya. Sementara yang lain dapat memiliki dampak yang jauh lebih besar atau lebih terpengaruh oleh proyek. Terus kita tuh bisa menemuin bahwa pemangku kepentingan atau stakeholders ini banyak dirujuk dalam bisnis besar, organisasi pemerintah, manajemen proyek yang besar-besar. Tapi pemangku kepentingan ini atau stakeholders ada untuk proyek dan organisasi apapun, berapapun ukurannya. Jadi kan kita sendiri tuh bisa jadi investor. Kita membeli saham itu kita udah termasuk investor ataupun kita stakeholders. Di sini udah ada gambarnya. Kalau misalnya internal stakeholders tuh dari employee, manager, serta owners. Kalau misalnya external stakeholders tuh dari supplier, society, government, creditors, shareholders, serta customer. Nah, di sini kan ada shareholder, nanti bakal dijelasin setelahnya. Di sini pemangku kepentingan dapat berasal dari internal atau eksternal organisasi, tadi juga udah sama. Terus di sini masalah dengan pemangku kepentingan atau stakeholders. Masalah yang bakalan ada kalau misalnya ada stakeholders ini bahwa kepentingan pemangku kepentingan nggak semuanya selaras gitu loh, yang apa namanya yang dibawa stakeholders sama yang dibawa organisasi. Kepentingan bisa aja berbenturan kan ya antara organisasi maupun stakeholders. Misalnya tujuan dari perusahaan dari perspektif pemegang sahamnya itu untuk memaksimalkan keuntungan dan meningkatkan nilai pemegang saham. Karena biaya dari tenaga kerja tuh nggak bisa dihindari kan gaji ya. Untuk sebagian besar perusahaan mungkin aja berusaha untuk menjaga biaya ini di bawah kendali yang ketat. Jadi bisa lebih itu lah, bisa lebih fleksibel. Ini juga membuat kemungkinan bisa buat marah kelompok shareholder tertentu, misalnya karyawan. Eh, Perusahaan yang paling efisien berhasil mengelola kepentingan dan harapan semua pemangku kepentingan mereka. Nah, di sini kan tadi di sini ada shareholder yang merupakan external stakeholders ya. Sebenarnya apa sih bedanya stakeholder sama shareholder? Di sini pemangku kepentingan terikat pada perusahaan oleh beberapa jenis kepentingan pribadi. Misalnya untuk jangka panjang atau dan juga untuk alasan kebutuhan. Sementara itu, untuk pemegang saham memiliki kepentingan keuangan, tetapi pemegang saham dapat menjual saham mereka dan membeli saham yang berbeda atau menyimpan hasilnya secara tunai. Mereka tuh nggak harus memiliki kebutuhan jangka panjang atau perusahaan dan bisa keluar kapan aja. Itu kayak eh,
apa sih orang-orang trading yang scalping harian segala macam itu ya termasuk shareholder, tapi dia tuh nggak perlu punya kepentingan jangka panjang lah, kecuali dia investor jangka panjang yang menaruh nominal yang cukup besar, itu mungkin saja berpengaruh pada perusahaan atau organisasi. Misalnya nih, kalau misalnya ada perusahaan yang kinerja buruk secara finansial, vendor dalam rantai perusahaan itu mungkin menderita kalau misalnya perusahaan itu membatasi atau nggak lagi menggunakan layanannya. Tapi juga karyawan perusahaan mungkin aja kehilangan pekerjaan mereka. Tapi pemegang saham perusahaan bisa aja menjual saham mereka dan membatasi kerugian mereka. Di sini contoh dari pemangku kepentingan atau stakeholders. Stakeholders itu bisa kayak internal eksternal, senior atau junior, individual atau grup, kaya miskin, kuat atau lemah, sabotase atau pemenang, champions, aktivis atau advokat, semuanya bisa menjadi stakeholders di sini. Di sini kita lihat bahwa dari yang paling luar adalah dunia, maksudnya semua orang yang ada di dunia. Kecil lagi yang berupa stakeholders ada influencer, reseller, investor, regulars, user, partner, dan lainnya. Di dalam lagi di sini ada orang yang bekerja, yaitu HR, employee, C-level access, legal, sama customer. Di sini ada the project team yang menanggung jawab project-project yang dijalankan oleh organisasi atau perusahaan. Contoh pemangku kepentingan atau stakeholders ini untuk bisnis termasuk pemegang saham, pelanggan, pemasok, dan sebagainya yang sudah saya jelaskan. Terus di sini kenapa sih stakeholders itu penting? Nah, stakeholders penting tuh ada beberapa alasan sebenarnya. Bagi stakeholders yang internal, mereka penting karena itu kan mereka juga yang menjalankan operasi bisnis, kan bergantung sama kemampuan mereka untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Tapi kalau misalnya pemangku kepentingan eksternal atau stakeholders eksternal, dia tuh bisa mempengaruhi bisnis secara nggak langsung. Misalnya nih, pelanggan dapat mengubah kebiasaan membeli mereka, kan itu berpengaruh juga. Pemasok dapat mengubah praktik manufaktur dan distribusi mereka yang mempengaruhi perusahaan, itu juga bisa ngaruh. Pemerintah dapat mengundang undang-undang dan peraturan, misalnya kita di awalnya tuh menjual ataupun mengambil resource ini dengan sebanyak kuantitas ini, aslinya boleh, terus ujung-ujungnya dikurangkan, kan itu juga akan mempengaruhi perusahaan. Terus pada akhirnya mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal itu merupakan kunci keberhasilan jangka panjang. Jadi stakeholders atau stakeholders tuh sama nggak sih? Kan tadi udah kayak ya shareholder dan stakeholders. Nih, meskipun memegang saham ada tipe stakeholders yang penting, tapi mereka tuh bukan satu-satunya apa namanya stakeholders. Contohnya stakeholders lainnya tuh kayak karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat luas tuh termasuk bagian dari stakeholders. Nah, dalam beberapa tahun terakhir tuh ada kecenderungan untuk berpikir lebih luas tentang siapa sih yang merupakan stakeholders bisnis itu sendiri. Soalnya kan stakeholders itu bisa banyak. Dari segala yang saya tulis di sini, saya mengambil referensi dari Medium, Investopedia, Simple Stakeholders, dan Medium lagi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.